Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Sadewa Sabir Hudulana, saya Laila Nafianti, saya Lutfi Zahid, saya Wasis Nugroho Mukti, saya Ahmad Fajarudin. Di sini kita akan bermain peran mengenai sistem pencernaan, yaitu dimulai dari Saya sebagai makanan akan masuk ke dalam mulut manusia yang akan dihancurkan oleh mulut tersebut. Hai, kenalin, aku Mulut. Disinilah sistem pencernaan dimulai. Di dalamku terdapat dua temanku yang membantuku dalam menghaluskan makanan, adalah gigi dan lidah. Halo, aku Gigi. Aku berperan dalam membantu mulut menghancurkan makanan yang masuk ke dalam mulut sehingga menjadi lunak dan dapat ditelan. Aku sebagai lidah. Lidah tertutup oleh selaput lendir yang tersusun dari otot lurik yang melintasi lendir mukosa. Lidah berfungsi sebagai untuk mencampurkan makanan dalam mulut dan membantu menelan dan menghasilkan kelenjar ludah. Pada lidah terdapat papila atau tunas pengecap, yaitu pada lidah, indera pengecap pada lidah bisa mengecap rasa manis, asin, asam, dan pahit. Oleh karena itu, lidah berfungsi sebagai indera pengecap, yaitu ada kelenjar ludah. Kelenjar ludah terdapat 3 kelenjar, yaitu ada yang pertama ada kelenjar parotis, yang kedua ada kelenjar submandibularis, yang ketiga ada kelenjar sublingualis. Ketiga kelenjar tersebut mengeluarkan ludah atau air liur, bisa disebut juga dengan saliva. Air liur atau enzim platin, amilium yang disebut juga polisakarida menjadi maltosa. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam faring. Halo, aku Faring. Ya, aku makanan. Aku berbentuk tabung yang terhubung dengan rongga hidung, rongga telinga, dan laring. Aku berfungsi untuk membawa makanan dari rongga mulut ke kerongkongan atau esofagus. Secara regional, faring terbagi menjadi 3 bagian dari atas ke bawah. Yang pertama itu faring nasal, terletak di belakang apertur nasal posterior atau celanae. Faring oral terletak di belakang bukaan rongga mulut, dan faring laring terletak di belakang inlet atau bukaan laring. Nah, selamat datang di kerongkongan. Halo, aku kerongkongan atau esophagus. Tugasku menggerakkan makanan dari faring menuju lambung dengan menggerakkan peristaltik. Panjang esophagus sekitar 25 cm. Kerongkongan juga memiliki 2 katup otot yang disebut sphincter, yaitu upper esophagus sphincter atau US yang berada di bagian atas kerongkongan, dan lower esophagus sphincter LES yang berada di ujung bawah kerongkongan. Nah, selanjutnya aku akan mendorong makanan ke lambung. Selanjutnya makanan akan menuju ke lambung. Halo, selamat datang di lambung. Hai. Lambung bertugas untuk menyimpan makanan selama 2-5 jam dan mencerna protein, lemak, dan karbohidrat. Aku adalah organ pencernaan yang berbentuk J, terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri di bawah diafragma. Bagian lambung yaitu kardiak, fundus, badan lambung, dan pilorus lambung juga terdapat enzim pepsi, inin, dan lipase. Nah, selanjutnya makanan akan menuju ke pankreas. Mana pankreas? Ulang ya, ngomongnya. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan menuju pankreas. Halo, aku pankreas. Di dalam pankreas ada jaringan eksokrin. Jaringan ini berfungsi untuk menghasilkan enzim pencernaan yang akan dibawa menuju usus halus dan saluran cerna lainnya untuk membantu memecah dan mengolah makanan. Pankreas juga mengandung zat-zat amilase, lipase, tripsin. Enzim yang dihasilkan dari usus halus ini diantaranya ada laktase,
repsin, maltase, peptidase, dan lipase. Hati. Dan yang selanjutnya makanan akan menuju ke dalam hati. Hai, aku hati. Aku berfungsi untuk mendukung metabolisme, kekebalan tubuh, pencernaan detoksifikasi, dan penyimpanan vitamin. Hati terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus ini. Yang selanjutnya makanan akan menuju ke dalam empedu. Kalau aku empedu, empedu berfungsi sebagai cairan yang berperan dalam proses pemecahan zat lemak pada saluran pencernaan dan menyimpan cairan yang disekresikan oleh sel-sel hati. Empedu berupa kantong yang berupa seperti terong yang berukuran 8 sampai 10 cm yang berwarna hijau dan terdapat di bawah kanan lobus hati. Yang selanjutnya makanan akan menuju ke dalam usus halus. Hai, aku usus halus yang bertugas untuk mencerna makanan secara kimiawi menggunakan enzim yang berasal dari kelenjar usus pankreas dan empedu yang dihasilkan oleh hati. Dan aku berbentuk tabung dan terletak pada usus besar dan lambung. Dan aku berdiameter 2,4 cm dengan panjang 2-5 cm. Aku terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Selanjutnya makanan akan berlarut ke dalam usus besar. Hai, aku usus besar. Aku berfungsi untuk mengabsorpsi 90% air dan elektrolit dari timus yang tersisa, sehingga timus menjadi semi padat. Juga mengeluarkan zat sisa yang berupa fases yang berwarna coklat yang berasal dari pigmen empedu, dan baunya itu berasal dari kerja bakteri. Hai, aku bagian akhir usus besar yang berfungsi untuk menampung feses sebelum dikeluarkan dari tubuh. Rektum memiliki panjang sekitar 12-15 cm. Ketika feses masuk ke rektum, sistem saraf akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memicu keinginan buang air besar. Otot-otot di sekitar rektum akan berkontraksi untuk mengeluarkan feses melalui anus. Ini anus nih. Dan yang selanjutnya makanan akan menuju ke tempat terakhir, yaitu anus. Hai, aku anus. Aku bertugas untuk mengeluarkan fases melalui anus setelah otot dinding perut berkontraksi dan otot stiffer anus mengendur. Lubang pada ujung saluran pencernaan tempat keluar dari lapisan permukaan tubuh, termasuk kulit dan sebagian lagi dari usus. Anus memiliki otot melingkar bernama sphincter anus eksternal yang membentuk dinding anus dan menahannya agar tetap tertutup. Sekian video bermain peran mengenai sistem pencernaan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang kurang sih? Kurang atuh, Jir. Itu yang empedu itu